Siyam artinya imsak. Siyam itu artinya imsak. Imsak itu artinya menggenggam. Menggenggam itu artinya menahan. Menggenggam mata, menggenggam lidah, menggenggam telinga, menggenggam hati, menggenggam tangan, menggenggam kaki, menggenggam pikiran. Makanya puasa dibagi 3 level. Level ekonomi, VIP, VVIP. Level yang paling bawah, tahan makan, tahan minum. Itulah puasa orang. Cuma nahan minum. Tapi mulutnya cerita semua. Matanya semua ditengok. Alhamdulillah Pak Ustadz. Suami saya itu menahan matanya. Dari mulai subuh sampai maghrib. Tertutup terus Pak Ustadz. Ya, memang dia tahan matanya Pak Ustadz. Bangunnya cuma zuhur. Habis itu sama asar. Habis itu tutup lagi. Kalau ditanya, Bapak kok tidur terus? Naumus shaim wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, Mama. Bismika Allahumma ahya wa amut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati guru kita, Sahibul Fadilah, Kiai Haji Dr. Sabron, pimpinan Pondok Pesantren Al-Quraniyah. Mudah-mudahan anak-anak kita juga menjadi para ahli Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, sehingga negeri ini berkah karena turun rahmat Allah dengan keberkahan Al-Quran. Pengurus ketua seluruh jamaah Masjid At-Taqwa, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi malam kita bangun, kemudian bagus sholat sunat. Pertama sholat sunat wudu. Nabi memanggil Bilal, wahai Bilal, sami'tu daffana alaika baina yadayya fil jannah. Saya mendengar suara gesekan sendalmu di surga. Apa amalmu wahai Bilal? Bilal muazzin Nabi itu, yang berkulit hitam, yang budak, yang hamba sahaya, yang miskin. Ternyata Nabi mendengar suara gesekan sendalnya di surga, padahal orangnya masih di dunia. Jangan-jangan sendal Bilal jauh lebih mulia daripada kita. Lalu kemudian apa jawab Bilal? Saya tidak pernah meninggalkan sholat sunat 2 rakaat setelah wudu, yang dikenal dengan sholat sunat wudu. Malam ini sudah malam yang ke-15 apa 17? 11. Pada senyum semua dibilang 17. Jangan-jangan ada baru malam pertama ini. Maka yang belum mulai, mudah-mudahan besok malam kita masih hidup insya Allah. Amin. Enggak mesti malam, siang, pagi, boleh setiap selesai wudu. Makanya kalau kita lihat ada orang masuk masjid beberapa kali sholat sunat, bisa jadi dia sholat sunat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat wudu, sholat mutlak, sholat hajat, sholat taubat, banyak sholat sunat. Kira-kira sholat apa dia Pak Ustadz? Ya nggak pasti, kalau mau pasti tanya aja langsung. Ini sholat sunat wudu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang nggak pakai usolli, ya nggak pakai usolli. Ustadz sendiri pakai usolli. Ya tadi saya dengar imam pakai usolli. Usolli fardhu subuhi. Isi usolli itu apa? Isi usolli itu 5. Yang pertama, sholat sunat atau wajib. Yang kedua, sholat apa? Yang ketiga, berapa rakaat? Yang keempat, ada apa qadha? Yang kelima, jadi imam atau jadi makmum. Itulah isi usolli itu. Usolli fardal subhi raka'ataini adaan makmuman. Kenapa mesti pakai usolli? Ya kalau saya memahami pakai usolli itu untuk lidaf'il waswasah, menolak waswas. Saya tadi wudhu di hotel, ngobrol, makan sahur, foto-foto, ketemu sama jamaah. Habis itu tentu
walaupun saya udah ada niat, tapi hati saya berbolak-balik. Maka jangan sampai ketika Allahu Akbar, ini zuhur apa asar, maghrib apa isya, 2 apa 4, jadi makmum apa jadi imam. Maka untuk menguatkan hati itu perlu diucapkan di mulut. Jadi gunanya diucapkan di mulut untuk menguatkan hati. Sama seperti ibu meminta suami mengucapkan I love you. Itu kan diucapkan di mulut untuk menguatkan hati kan sebetulnya. Walaupun sebenarnya semua surat tanah, surat mobil udah atas nama ibu. Tapi kan untuk menguatkan hati. Nah, betul kata Bapak, betul nih Pak Ustaz. Usolli. Ya bagi yang nggak pakai usolli, sholatnya belum masuk. Usolli itu sebelum sholat, bukan di dalam sholat. Terus yang disebut dengan niat sholat itu yang mana? Niat sholat itu di dalam takbiratul ihram. Dari A sampai bar. Itulah niat. Saya sholat subuh wajib 2 rakaat ada jadi makmum. 5 itu di dalam takbir itu. Allahu Akbar. Itulah niat. Adapun usolli itu bukan niat. Saya ulang sekali lagi. Niat itu di dalam takbir itu. Makanya orang mazhab Syafi'i takbirnya panjang. Allahu Akbar. Kenapa takbirnya panjang? Karena memasang niat di dalam takbir. Kenapa di Saudi Arabia itu takbirnya pendek? Allahu Akbar. Karena mazhab Hambali niatnya sebelum takbir. Dia berniat dulu sebelum takbir. Baru dia takbir. Allahu Akbar. Pendek. Makanya waktu di pondok, waktu belajar niat fikih itu beberapa kali masang. Allah. Allah. Bahkan ada yang kena was-was di situ. Allah. Sampai imamnya udah mau ruku. Allahu Akbar. Namanya muqaranah namanya. Muqaranah artinya sejalan antara takbir dengan niat. Itu namanya muqaranah, niat. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali niatnya sebelum takbir. Bapak ibu niatnya sebelum takbir atau dalam takbir? Berarti mazhab Syafi'i. Saya setelah takbir Pak Ustadz, batal sholatnya. Siapa yang berniat setelah takbir batal? Karena definisi niat adalah al-qasdu muqtarinan bil fi'li. Tekad dalam hati yang sejalan dengan awal perbuatan. Apa definisi sholat? Aqwalun ucapan, wa af'alun perbuatan. Mufattatahatun bit takbir dibuka dengan takbir, wa muhtatamatun bit taslim ditutup dengan salam. Itulah sholat. Dibuka dengan takbir, Allahu Akbar. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat. Adapun orang sebelum sholat, ya itu bukan, apapun yang dia ucapkan sebelum sholat, itu bukan sholat. Luruskan shaf, matikan handphone. Itu bukan sholat. Jadi kalau ada orang yang menambah ucapan itu, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain ucapan imamnya. Macam-macam saya sudah dengar pengalaman saya di berbagai macam masjid. Luruskan shaf, simpan cincin. Ada juga. Waktu zaman-zaman batu dulu. Saya tanya imamnya, kenapa Bapak ngomong begitu? Soalnya sekarang banyak yang gak khusyuk Pak Ustadz, gara-gara ngeliat batu. Ada. Luruskan shaf, angkat kaki celana. Ada pernah juga. Saya tanya, kenapa Bapak ngomong begitu? Karena Nabi pernah menyuruh mengulang orang yang sholat karena mata kakinya tertutup Pak Ustadz. Itu maka saya katakan, luruskan shaf, angkat kaki celana. Bapak, hadisnya itu ada dalam Sunan Abi Dawud. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif tidak bisa jadi dalil hukum. Bapak menetapkan hukum sholat orang tidak sah karena mata kakinya tertutup, karena sarung, karena jubah, karena celana, maka perbuatan Bapak batil karena hadisnya dhaif. Jangan lagi ulang lagi begitu. Enggak boleh. Luruskan shaf. Imam cukup hanya melihat kanan, kiri, sudah lurus, udah. Enggak perlu dia periksa sampai ke belakang. Kadang mahasiswa, karena baru-baru belajar itu, biasa orang baru belajar, masuk ke shaf belakang. Ada mahasiswa yang nggak sabar, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Bingung.
Itu namanya kudeta tidak berdarah. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat karena kita banyak dosa. Dalilnya mana? Mamin muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang yang silap khilaf salah berdosa summa yatatahhar, mandi. Maka paling bagus mandi. Saya memang dari dulu, dari almarhumah ibu saya mengajarkan kau kalau mau sehat mandi sebelum subuh. Nah, jadi tadi saya mandi dulu. Karena saya rasa nggak nyaman kalau sebelum sholat sunat itu nggak mandi. Tapi bukan berarti wajib. Nah, katanya kalau mandi malam itu kena rematik sakit tulang Pak Ustadz. Mandi yang habis maghrib sampai jam 12 malam. Adapun yang setelah tengah malam sampai subuh itu bagus. Bahkan ada orang yang mengamalkan terapi mandi malam. Kita fresh, segar. Jadi kalau ada orang nanya saya, Ustadz kesana kemari, apa suplemennya? Saya dikasih tahu sama Profesor Dr. Fulan, Direktur Rumah Sakit, Ustadz jangan makan suplemen. Nanti ginjal Ustadz kena 10-20 tahun lagi nggak sanggup menyaring gulanya di dalam, pengawetnya, berat dia menyaring racun-racun itu Pak Ustadz. Ustadz minum air putih aja banyak-banyak. Cuman satu yang saya nggak bisa tinggalkan, teh manis. Inilah kajian. Hebatnya Masjid At-Taqwa ini. Dia memang udah di setel, nggak boleh Ustadz ceramah menyebut makanan dan minuman. Karena takwa kan, takwa. Tujuan dari puasa kan la'allakum tattaqun, takwa. Begitu disebut teh manis, mati sendiri. Luar biasa. Saya udah lama ceramah di berbagai macam masjid. Baru ini masjid yang bisa setelan mic-nya otomatis begini. Luar biasa. Di mana nyetel mic-nya ini? Salat sunat wudu. Mamin muslimin yuznibu dzamban, siapa yang silap khilaf salah berdosa summa yatatahhar, mandi. Enggak sanggup mandi, berwudu. Enggak sanggup berwudu, tayammum. Enggak sanggup tayammum, ditayamumkan. Suami ibu yang sakit panggil anak laki-laki, suruh dia tayamumkan bapaknya. Salat. Enggak bisa salat berdiri, duduk di kursi. Enggak bisa di kursi, berbaring arahkan ke kiblat. Enggak juga bisa baring miring, telentang dengan kedipan mata. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kedipan mata pun enggak bisa, kita sholatkan rame-rame. Begitulah sholat ini, enggak ada dispensasi untuk meninggalkan sholat. Makanya heran sekali kita ada orang yang puasa 14 jam, sholat maghrib tinggal gara-gara bukber. Kok bisa? Jangan buat buka bersama di restoran yang toiletnya satu. Jangan buat acara buka bersama di rumah makan yang nggak ada musolanya, nggak peduli sama ibadah orang. Dia hanya ambil uang kita. Panitianya ikut menanggung dosanya kalau sampai itu dilaksanakan. Nah, ini banyak sekali. Untuk apa ini buka bersama? Silaturahim. Silaturahim hubungan dengan manusia nyambung, dengan Allah putus. Man tarakas salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat? Berapa kali bukber kemarin? Reuni TK, reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, reuni S1, reuni S2, reuni S3. 30 hari bukber semua. Mau dibawa kemana hubungan kita? Nah, salat sunat taubat. Niatnya bagi yang pakai usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Bagi yang enggak pakai usolli lillahi ta'ala. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat. Masih ada waktu. Ya terserah. Mau sholat sunat wudu, mau sholat sunat mutlak, mau sholat sunat macam-macam. Sholat sunat tasbih, laksanakan. Tapi lihat juga jam. Jangan sampai suruh sholat sunat, azan subuh. Lupa makan sahur. Tasahharu, bersahurlah kamu. Fa inna fis sahuri barakah.
karena dalam sahur itu ada barokah. Apa barokah sahur? Selama ini suami pergi menghindari macet sebelum azan subuh sudah pergi. Petani zaman dulu masih sempat sholat di musola, ketemu dengan jiran, tetangga, kawan, sahabat, bawa anak. Pulang masih sempat sarapan dengan istri. Pergi ke sawah melihat kebun. Nanti zuhur istrinya bawa makanan, masih sempat makan bersama. Orang sekarang ayam belum bangun dia udah bangun. Ayam pun heran. Apa yang mau dicari manusia ini? Pergi sebelum subuh, pulang habis isya, macet di jalan, belum lagi acara kantor, belum lagi meeting, belum lagi lembur, sampai pulang malam, waktu pergi anak belum bangun, sudah pulang, anak sudah tidur. Dan pada akhirnya, sholat tinggal, makan gak sempat, mengejar yang gak pasti, mengejar bayang-bayang, sampai akhirnya ketemu anak dengan istri di mana? Di ruang ICU. ICU Pak Ustadz. Siapa bilang ICU? Kenapa Ustadz sebut itu ICU? Memang tulisnya ICU. Sudah nggak bisa buka mata lagi. Maksudnya ICU itu maksudnya ICU, you don't see me. Aku bisa melihatmu, kau nggak bisa melihat aku. Apalah gunanya? Ternyata duit yang dicari itu hanya mau dikasih ke dokter spesialis. Mohon maaf Pak dokter, jangan tersinggung. Saya juga masih ke rumah sakit, melahirkan anak, istri saya masih ke rumah sakit. Saya juga ceramah di IDI, Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dukun Indonesia. Jadi kita bagaimana, tadi waktu di jalan saya lagi buka, ada namanya, apa istilah Inggrisnya? Slow living. Bagaimana orang menjalani hidup secara slow tapi bukan karena malas. Bagaimana menikmati hidup. Sekarang orang nggak ada sempat menikmati lagi. Makan nggak sempat dikunyah. Ngobrol juga nggak sempat. Tapi kita bagaimana bisa menikmati hidup. Nah di saat sahur itulah kita bisa ketemu dengan anak, dengan istri, keluarga, sahabat. Kami tadi sahur ketemu. Sahur kemarin ketemu dengan kawan, sahabat atau dari Sumatera Barat. Tadi ketemu kawan-kawan semua ngobrol. Ini penting. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Setelah itu sholat subuh. Sudah 11 subuh ini nggak tinggal sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan, sampai Syawal, sampai hari kiamat. Anak-anak cucu kita termasuk orang yang menegakkan sholat berjamaah insya Allah. Sebetulnya Ramadan ini bukan bulan numpuk amal. Ramadan bulan membiasakan beramal. Kata pepatah, Allah bisa karena biasa, membiasakan diri. Kalau sudah terbiasa sholat subuh berjamaah ini nggak enak kalau nggak sholat subuh. Tapi ingat, terbiasa 30 hari, sehari aja tinggal, hilang itu. Seperti membangun istana pasir di tepi pantai. Cantik. Begitu datang ombak. Langsung hilang. Ustadz kok tahu? Ya pengalaman. Berapa banyak masjid yang ramai selama 30 malam. Begitu Ramadan kedua, tinggal pemain inti. Pemain naturalisasi hilang. Pemain cadangan apalagi. Bahkan saya pernah sholat di masjid, dipasang banner baliho besar di depan. Kehilangan jamaah. Besar-besar dibuat. Kenapa? Karena memahami ibadah Ramadan bulan menumpuk amal. Padahal Ramadan bukan bulan menumpuk amal, tapi bulan membiasakan diri beramal. Sholat subuh berjamaah. Belum lagi azan subuh, mulut sudah bersih. Kenapa bersih mulutnya? Karena ada sirine imsak. Imsak. Saya Ramadan tahun 99, 2000, 2001, 2002. 4 kali Ramadan di Mesir. Enggak ada imsak. 2005, 2006, 2 kali Ramadan di Maroko. Enggak ada sirine imsak. Kenapa? Karena memang mazhab Maliki, mazhab Hanafi mayoritas di Mesir, ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki di Maroko tidak mengenal imsak. Mereka baru berhenti makan kalau terdengar azan subuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru stop makan. Lalu dari mana datang imsak ini? Imsak ini datangnya dari hadis Nabi ketika sahabat ditanya, berapa lama jarak Nabi berhenti makan sampai azan subuh berkumandang? Sahabat menjawab, kira-kira 50 ayat. Ternyata ayat yang dibaca tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Diukur menurut menit sekarang, itu adalah lebih kurang 10 menit. Itulah dasar hukum imsak yang diambil sebagian mazhab Syafi'i. Imsak itu bagus. Apa manfaat imsak? Hati-hati. Supaya enggak was-was. Saya sudah mengalaminya. Lagi makan, terdengar azan. Mulut berisi. Was-was kita. Nah, dengan mengamalkan mazhab Syafi'i ini, begitu terdengar sirine, kita langsung gosok gigi, fresh, mulut bersih, enggak ada perasaan apa-apa, kecuali perasaan aku ke kamu. Habis itu udah, kita enggak agak terganggu apa-apa, enggak ada was-was, karena pintu setan masuk itu melalui was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa kata setan? Memang kau enggak makan, tapi rasa-rasanya ada tadi kan? Tapi kalau kita amalkan mazhab Syafi'i ini, saya udah gosok gigi, saya sudah siwak, saya sudah bersih, saya sudah fresh, enggak ada rasa apa-apa. Nah, begitu. Maka ketika sudah sampai di masjid, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk. Makanya tadi saya dengan kiai enggak duduk, kita berdiri menunggu azan selesai. Sebetulnya kalau kami tadi langsung sholat, boleh. Jadi kalau ada kelihatan orang yang ketika azan berkumandang dia langsung sholat, boleh. Kenapa Ustadz dengan kiai tadi berdiri menunggu azan selesai? Karena kata Nabi, siapa yang menyambut seruan azan mengucapkan seperti ucapan muazzin, kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dijawab la haula wala quwata illa billah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, ditutup dengan innaka la tukhliful mi'ad. Bagi yang belum hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Biar jangan ketahuan baru hijrah pagi tadi. Sunat hukumnya, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah, wajib dia dapat syafaatku pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita yang mengamalkan ini wajib dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa kalau ada orang yang mendengar kumandang azan, dia berdiri dulu karena mau dapat syafaat itu. Tapi kalau ada orang yang sholat sunat juga dia nggak salah. Bukan berarti batal perbuatannya, enggak. Lalu kemudian setelah itu kami sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Habis itu sholat sunat. Tadi Ustadz sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat tahiyatul masjid. Berarti 5 kali sholat sunat 10 rakaat. Ayatnya apa Ustadz? Ya kulhu lah. Inilah jamaah ini, setiap kali saya menjelaskan sholat sunat, pasti pertanyaannya ayatnya. Yang boleh nanya ayatnya itu Kiai Sobron, karena dia hafal Quran. Kalau kita yang nggak hafal apa-apa, ngapain nanya ayat? Ya, sholat sunat itu prinsipnya faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kalau kebetulan ingat ayat haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kebetulan ingat ayat utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kebetulan ingat tentang ayat perang. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Kebetulan ada ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Apa yang mudah? Saya yang mudahnya kulhu. Ayat kulhu. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man. Dia sholat dari Isya sampai subuh ayatnya kulhu. Enggak ganti-ganti. Dilaporkan ke Nabi. Dulu kalau ada orang yang perbuatannya aneh, dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, iya, itu Qatadah bin Nu'man dari Isya sampai subuh ayatnya kulhu terus. Apa kata Nabi?
Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Dia sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Inilah dalil yang ditunggu-tunggu pencinta kulhu. Makanya bapak jangan gak pede kalau diminta istri untuk jadi imam. Papa, kau adalah imamku. Tapi perasaan kamu makmum terus selama ini. Maju pak, mainkan kulhu itu. Papa perasaan dari tadi malam kulhu terus. Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Mama tahu nggak kulhu itu sepertiga Al-Quran. Ada imam yang dikirim Nabi pasukan perang. Biasanya Nabi kalau ngirim pasukan perang ada satu imam di situ. Imam ini setiap baca ayat pakai kulhu dulu. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia baca kul huwallahu ahad. Baru dia baca ayat lain. Setiap sholat dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, ini imam kami ini aneh. Kulhu baru baca ayat lain. Coba tanya dia, kenapa dia baca kulhu? Ditanya, kenapa imam baca kulhu? Inni uhibbuha. Aku cinta kepada kulhu Allah. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cintamu kepada kulhu Allah membuat engkau masuk ke dalam surga. Gimana? Makin yakin? Sementara hafal ayat yang lain. Bukan berarti gara-gara ini lalu melupakan ayatnya. Sebetulnya saya udah motivasi mau ngapal Ramadan ini Pak Ustaz. Gara-gara ceramah Ustaz ini udahlah kulhu aja lah. Bukan itu maksudnya. Supaya istri bapak enggak terlalu menuntut bapak. Sudahlah menuntut THR, menuntut belanja, menuntut kulhu. Kapan lagi bapak mau istirahat? Saya ini kan pembela laki-laki yang teraniaya. Nah, lalu kemudian setelah itu sholat sunat jangan sampai tinggal qabliyah subuh. Sampai Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kitab Sahih Muslim membuat satu bab khusus tentang 2 rakaat subuh ini, khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaat qabliyah subuh yang disebut dengan rakaat al-fajri, salat sunat fajar, waktunya dari azan ke iqamat 2 rakaat sampai detail ke ayatnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Maka ini baik sekali, jangan sampai andai tidur lambat, gak sempat ke masjid, tiba-tiba terdengar orang sudah salam, terbangun, jangan langsung sholat subuh. Tetap sholat qabliyah dulu. Walaupun sendiri tetap qabliyah. Jangan tinggalkan qabliyah, jangan tinggalkan qabliyah. Sampai Nabi mengqadha qabliyah di waktu siang. Di waktu siang diganti qabliyah. Andai datang ke masjid, sudah iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat subuh. Habis sholat itu diganti qabliyahnya. Tapi jangan langsung salam waktu di situ karena nggak ada ba'diyah. Nanti makmum yang belum ngaji ditanya, itu kok ada ba'diyah? ISIS. Orang sekarang cepat aja ngambil kesimpulan. Ya nggak tahu, maka tenang dulu. Sebetulnya ngaji kita ba'da subuh ini ngaji menjelang matahari terbit sebetulnya. Matahari terbit ini masuk Jakarta ini. Matahari terbit jam berapa? Jam berapa? Kadang-kadang sekarang ini kita lebih percaya sama Google daripada orang. Jam berapa matahari? Jam berapa syuruk di Jakarta? Matahari terbit itu bahasa Arabnya syuruk. Jam berapa syuruk di Jakarta? Jam berapa syuruk di Tangsel? Jam berapa syuruk berkisar kata dia. Dia pun nggak tahu juga pastinya. Kata dia dari jam 5.50 sampai jam 5.57. Handphone bapak jam 5.56. Oke lah, karena kita udah lama teman akrab, kita ambil 57. Nah, ternyata jam 5.57 itu matahari sudah terbit. Jam 5.57 matahari terbit, jangan sholat waktu matahari terbit. Jangan sholat waktu matahari tergelincir. Tergelincir terpleset Pak Ustadz. Bukan, beralih dari garis tengah.
Jangan sholat waktu sore matahari tenggelam. Karena 3 waktu itu dipakai untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, berhala-berhala Quraisy. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai perbuatan orang kafir, maka dia mengikuti orang tersebut. Maka supaya kita beda dengan mereka, lewatkan setinggi tombak. Jadi kalau kita tegakkan tombak di sini, naik matahari setinggi tombak, sekarang diukur menurut ilmu astronomi 12 menit. Jadi kalau jam 5.57 tambah 12 berarti jam 6:10. Saya mau ngasih tahu, nanti saya berhenti ceramah jam 6:10. Itu sebetulnya yang mau saya sampaikan. Soalnya kadang orang ceramah ini jam berapa Ustadz ini selesai ya. Nah, itu. Saya pernah ceramah, tolong penceramah, sebetulnya jamaah ini udah tahu kalau Ustadz Somad ceramah itu biasanya enggak lebih dari 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Kecuali subuh ini, sampai terbit matahari. Saya pernah ceramah di satu masjid. Itu di atas mejanya dibuat lampu 3, hijau, kuning, merah. Terus saya tanya, Pak Ketua Masjid, iya, ini meja bekas juri MTQ ya? Enggak Pak Ustadz. Terus kenapa ada lampunya? Banyak Ustadz yang ceramah lupa kapan berhenti gitu. Terus ya kami hidupkan, kalau udah lewat hidup lampu kuning. Tet, gitu. Terus saya selama ceramah tadi kok enggak hidup? Kami segan nama Ustadz katanya. Nah, jadi Bapak Ibu sabar sampai jam 6.10. Siapa yang mau pulang masak sarapan silakan. Permisi ya Pak Ustadz, saya pulang dulu mau masak sarapan. Tapi Ibu puasa, anak-anak mau sekolah Pak Ustadz. Ini kan hari Ahad. Memang saya nggak tahu hari. Salat subuh. Man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, dia dapat perlindungan dari Allah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatul asyam, sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit matahari setinggi tombak, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Nama waktunya syuruk, nama salatnya isyraq. Nama waktunya syuruk, nama salatnya isyraq, pakai qaf. Kalau pakai kaf, isyraq artinya syirik. Salat apa tadi? Salat isyraq, syirik. Salat isyraq, salat ketika matahari terbit. Makanya hati-hati membaca Al-Quran ini, ada qaf, ada kaf. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Qaf, qul, katakan. Qul huwallahu ahad. Makanlah Allah itu. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Makanya belajar tahsin. Ini masjid ini ada kajian tahsin. Alhamdulillah. Kiai, santri-santri beliau, juara-juara musabaqah internasional. Enggak ada istilah malu belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu ribet, jelimet, susah, payah. Siapa bilang? Emangnya kalau belajar bahasa Inggris enggak ada makharijul hurufnya? Belajar bahasa Inggris tetap ada huruf shin. Shin. Mana? Organization. Tuh. Workshop. Where are you going? Shopping center. International. Pakai shin itu. Dalam bahasa Inggris ada juga makharijul huruf tha. Tha. Health. WHO. World Health Organization. Siapa? Coba kalau nggak pakai makharijul huruf, mana ngerti itu orang barat. Jadi orang yang mengatakan Islam itu ribet, jelimet, susah, payah, memang itu otak setan. Dibisik-bisiki setan. Bahasa apapun yang kita pelajari tetap ada. Bahasa Jepang pun ada huruf sa-nya. Mana contoh? Air yang naik ke darat itu disebut dengan pakai sa itu, tsunami. Tanya orang Jepang. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Orang barat itu karena terlalu fasih membaca nama orang Indonesia pun Mr. Nasution gitu. Padahal Pak Nasution. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi baca Quran, rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuhu, berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran karena salah baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya nggak pernah salah. Kenapa? Nggak pernah baca Quran. Jangan sampai nggak pernah salah karena nggak pernah buka Quran. Ini bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Kalau ngumpul kita ini semua, siapa yang paling layak untuk maju menjadi imam? Aqra'uhum, orang yang paling bagus bacaannya. Aqra'uhum, orang yang paling banyak hafalannya. Aqra'uhum, orang yang paling faham. Itu tadi kenapa kiai yang maju ke depan. Kenapa? Beliau ada tiga-tiganya. Beliau hafal 30 juz, beliau pimpinan pondok baca kitab kuning, beliau faham isi Al-Quran. Jadi kadang banyak orang ini petantang petenteng aja. Mentang-mentang dia paling kaya, maju dia ke depan. Mentang-mentang tanah itu tanah wakaf bapak dia, maju dia ke depan. Kalau kita mau menunjukkan kehebatan kita bukan menjadi imam itu, tapi pada membangun masjid yang megah, yang cantik. Masjid ini cantik sekali, bagus sekali. AC-nya banyak sekali. Pintunya pintu Masjid Nabawi, Masya Allah. 2 lantai sampai di atas seperti pondok di tengah sawah. Lampunya lagi. Masya Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan orang yang mewakafkan tanah masjid ini mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Insya Allah. Masjid di tempat-tempat saya ceramah itu kadang kita habis sholat nempel pasir itu di kening. Kenapa? Lantainya belum disemen. Masjid At-Taqwa ini batu marmernya manjat sampai ke dinding. Kalau ada tukang yang pandai masang di atap pun di marmer orang ini juga. Luar biasa ini, luar biasa. Begitulah kalau mau menunjukkan kekayaan bukan pada cincin gelang rantai emasnya. Kalau mau menunjukkan kekayaan bukan pada rumahnya, rumah Allah dimewahkan, dimegahkan. Ini banyak orang punya banyak emas, tapi masjid susah. Tapi di Masjid At-Taqwa ini emasnya dipasang di sini. Luar biasa. Sehingga ada haibahnya, ada wibawanya masjid itu. Lihatlah bagaimana raja-raja dulu. Ketika mereka tahu laki-laki nggak boleh pakai emas, sementara dia raja, apa yang dipasangnya emas? Mizab itu dia kasih emas. Mizab pincuran Ka'bah yang di tempat Hijr Ismail. Pintu Ka'bah itu dia pasang emas. Kenapa raja-raja dulu memasang pintu Ka'bah itu emas? Saking bingungnya dia, emas ini untuk apa? Dipakai cincin nggak boleh, pakai rantai nggak boleh, pakai perhiasan nggak boleh. Maka pintu Ka'bah itu dia buat emas. Begitulah hebatnya mereka. Nah, makanya kalau ada di sini orang kaya bingung emasnya mau dibuat kemana, di sini nggak usah lagi, cari masjid lain. Ini udah emas semua. Sampai akhirnya terbit matahari, lewatkan 12 menit, nanti jam 6 lewat 10 kita sholat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala, sholatnya masing-masing. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah. Ini hadisnya sahih Pak Ustadz. Hadisnya hadis hasan. Hadis hasan dengan sahih, nggak ada ikhtilaf di antar ulama. Hadisnya ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Bisa diamalkan setiap hari, alhamdulillah. Nggak bisa tiap hari karena masuk kerja kantor hari Sabtu, hari Ahad. Nah, ini hari Ahad bisa. Berarti selama Ramadan ini bisa 8 kali. Nggak bisa 8 kali, 4 kali. Ahad. Nggak bisa 3. Nggak bisa 2. Nggak bisa sekali Ahad. Nggak bisa juga, mati aja lah. Belum tentu Ramadan ini ada lagi tahun depan untuk kita. Ramadannya datang insya Allah, tapi kita belum tentu ada. Berapa banyak kawan sahabat jamaah kita di Ramadan tahun lalu ada, sekarang sudah nggak ada. Maka kita jadikan ini, Nabi kalau sholat itu kata dia, Sallu sholatal muwaddi', sholatlah engkau seakan-akan ini sholat terakhir. Ini sholat subuh ini seakan-akan sholat subuh terakhir. Ramadan ini seakan-akan Ramadan yang terakhir. Maka kita menganggap inilah bekalku yang akan kubawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak bawa semua, anak-anak muda.
Saya senang sekali subuh ini saya lihat banyak anak-anak muda. Ustadz jangan ngomong gitulah, kami kan udah tua Pak Ustadz. Enggak ada yang tua, ini hanya anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Siapa yang sholat subuh berjamaah, siapa yang ngaji, maka dia anak muda walaupun dia tua. Siapa yang enggak sholat berjamaah, enggak ngaji, walaupun dia muda, sesungguhnya dia adalah jompo. Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid kulewati. Nah, doakan supaya kita semua bisa istiqomah sholat berjamaah. Sementara matahari terbit itu ngapain? Zikir. Itu maka tadi Kiai berzikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma antas salam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi beberapa masjid zikirnya enggak bunyi Pak Ustadz. Zikir habis sholat ini bunyi atau enggak bunyi? Kalau saya nanya, enggak usah jawab. Itu saya jawab sendiri nanti. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas ditanya. Abdullah bin Abbas, ya. Nabi habis sholat itu zikirnya kuat atau pelan? Kata Abdullah bin Abbas, zikirnya kuat. Dari mana kamu tahu? Waktu itu saya lagi di luar masjid. Dan saya tahu Nabi dengan sahabat sudah selesai sholat. Karena saya mendengar suara takbir dari luar masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu itu belum ada mikrofon. Jadi kira-kira bagaimana suara Nabi di dalam masjid itu dengan sahabat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan nggak bersuara. Makanya ketika ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Utsaimin ditanya. Syekh Ibnu Utsaimin, ya, zikir setelah sholat itu jahar apa sir? Jahar, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Mana dalilnya? Hadis Abdullah bin Abbas. Sama, sepakat dalilnya. Maka menurut mazhab Hambali, mazhab yang keempat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, menjaharkan zikir setelah sholat hukumnya sunnah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, menjaharkan zikir setelah sholat sunnah untuk ngasih tahu makmum. Tapi kalau makmumnya sudah tahu, dibaca sir. Terus kenapa Ustadz dengan Kiai kalau habis sholat tuh zikirnya jahar terus? Karena di belakang nggak semua makmum udah tahu. Di belakang itu ada 3 kelompok. Pertama, anak kecil yang belum tahu. Yang kedua, orang tua tapi baru tahu. Yang ketiga, ada orang yang nggak mau tahu. Maka dia mesti dikasih tahu. Macam mana bunyi zikirnya? Jangan sampai anak kita pulang lalu ibu nanya, "Nak, gimana bacaan zikir selesai sholat?" Cuman itu yang dia lihat, gerak-gerak mulut, dia nggak dengar suaranya. Sependek-pendek zikir, astagfirullah 3 kali. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kalau dia baca kul huwallah, al-falaq, an-nas, ayat kursi, bagus. Tapi yang saya baca tadi itu sudah bacaan minimalis. Habis itu tadi Kiai baca doa. Kenapa ada orang membaca doa? 1, Nabi pernah naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu tangganya 3. Ini berapa tangganya? Ini mimbar sunnah. Kalau lebih dari 3 bid'ah. Nabi naik ke atas mimbar. Di tangga yang pertama Nabi katakan amin. Di tangga yang kedua Nabi katakan amin. Di tangga yang ketiga Nabi katakan amin. Sahabat heran. Kenapa kau katakan amin, amin, amin ya Rasulullah? Karena tadi malaikat Jibril datang dan berdoa, kalian tidak mendengar, aku mendengarnya. Apa kata malaikat Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang ketemu Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan Allah. Amin. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang ketemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu sampai tua tapi dia enggak masuk surga karena tidak berbakti. Amin. Bu'dan liman dzukir tawalam yusalli alaika. Celaka orang yang disebut namamu tapi tidak mau berselawat kepadamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Itulah dalil ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Dalil kedua, ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Orang yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Dalil yang ketiga,
Qad ujibat da'watukuma. Doa kamu berdua sudah dikabulkan Allah. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Nabi Musa berdoa, kata Nabi Harun, amin. Maka kiai nggak mau melewatkan momen yang mustajab ini. Bulan Ramadan, waktu subuh, orang lagi ramai, maka kita mau ucapan amin. Amin. Artinya kabulkan ya Allah, istajib ya Allah. Amin. Percayalah. Amin. Jujur. Amin. Amankanlah. Makanya banyak yang habis sholat itu kena tangkap. Amin. Amankanlah. Kena amankan. Amin. Kabulkanlah. Amin. Percayalah. Amin. Jujur dan amanah. Amin. Amankanlah. Nah, makanya jangan amin-amin aja. Amin. 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 Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum itu sebetulnya tergantung imam. Kalau yang berdoa pelan seperti kiai tadi berdoa pelan, kadang ada orang cepat maka makmumnya juga ikut cepat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu. Itulah pentingnya fit and proper test imam. Supaya apa? Supaya makmum itu berkualitas ibadahnya. Nyawa satu orang anak aja kita jaga. Gimana bisa ibadah orang berjamaah rusak? Kok nggak dijaga dengan baik? Nyawa satu orang anak takut. Bapak istrinya hamil. Dibawa mau melahirkan. Tolong Pak, cepat, nggak perlu ke rumah sakit, udah nggak tahan lagi. Akhirnya nampak ada tulisan dokter, langsung berhenti. Pak dokter, Bu dokter, tolong istri saya mau melahirkan. Kata dokter, mohon maaf Pak. Kenapa? Saya dokter hewan. Artinya apa? Dia takut menyerahkan yang bukan pada bidangnya, bukan pada ahlinya. Dia tetap mau serahkan kepada spesialis obgyn, spesialis kandungan. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mau mengajarkan kita, jangan sampai ibadah ini rusak karena pemimpin imam yang kurang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah kita terjaga, terpelihara. Suara apa itu? Suara angsa. Oh, burung. Berarti dia tahu matahari udah terbit. Nah kan, betul. Jam 6 matahari udah terbit, tahu dia. Lalu kemudian ketika sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan setelah habis sholat sunat isyraq, ini yang paling berat sebetulnya setelah isyraq ini, yang disebut dengan ibadah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Siyam artinya imsak. Siyam itu artinya imsak. Imsak itu artinya menggenggam. Menggenggam itu artinya menahan. Menggenggam mata, menggenggam lidah, menggenggam telinga, menggenggam hati, menggenggam tangan, menggenggam kaki, menggenggam pikiran. Makanya puasa dibagi 3 level. Level ekonomi, VIP, VVIP. Level yang paling bawah, tahan makan, tahan minum. Itulah puasa orang. Cuma nahan minum, tapi mulutnya cerita semua. Matanya semua ditengok. Level yang di atas itu, makan, minum, mata, telinga, ditahan semua. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya itu menahan matanya dari mulai subuh sampai maghrib, tertutup terus Pak Ustadz. Memang dia tahan matanya Pak Ustadz. Bangunnya cuma zuhur, habis itu sama asar, habis itu tutup lagi. Kalau ditanya, Bapak kok tidur terus? Naumus shaim wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah mama. Bismika Allahumma ahya wa amut. Lalu kemudian level yang paling tinggi adalah puasanya wali-wali Allah. Dia tidak mengingat kecuali hanya Allah. Itulah yang disebut dalam Al-Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang yang mengingat Allah waktu tegak. Wa qu'udan. Waktu duduk. Wa ala junubihim. Waktu berbaring. Dulu saya waktu pertama kali umroh haji, heran. Kenapa di jalan itu setiap ketemu tiang listrik, subhanallah. Alhamdulillah.
La ilaha illallah. Wallahu akbar. Ternyata maksudnya supaya sambil nyetir itu ingat subhanallah. Ingat zikir terus. Beda sama tempat kita. Begitu iklan. Iklan. Akhirnya waktu mau mati pun ingat iklan. Apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan datang waktu kita nanti sedang koma, sedang sakit, sedang mau sakaratul maut. Makanya banyak-banyak berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, habibatani ila rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus kalau pas lagi saya tugas di kantor, di pasar, ada orang ngajak ngobrol, ya tetap ngobrol. Mulutnya ngobrol, tapi hatinya ingat. Sebetulnya doa-doa yang kita baca itu untuk mengingatkan kita. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mau masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari toilet, ghufranaka. Melihat wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Mau buka puasa, Allahumma, apa bacanya? Lupa pula. Zahaba Allahumma lakasumtu zahabat. Jangan baca lagi Allahumma lakasumtu. Allahumma lakasumtu itu hadisnya dhaif. Terus baca zahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru. Itu dhaif juga, bro. Zahabadh dhama'u dhaif juga. Allahumma lakasumtu dhaif juga. Hadis dhaif tetap boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Syarat yang pertama bukan masalah akidah. Syarat yang kedua bukan masalah fikih halal haram. Syarat yang ketiga tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta, pembohong, penipu. Yang keempat dia bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima untuk fadail a'mal. Jangan sampai nanti ada ustadz ceramah Ramadan, puasa ini awaluhu rahmah. 10 yang pertama rahmat, awsatuhu maghfirah, yang pertengahan maghfirah, akhiruhu itqum minan nar. Ini kita sudah masuk malam yang ke-11, hari ke-11, berarti sekarang sudah maghfirah. Langsung jamaah berdiri. Itu dhaif, Pak Ustaz. Memang dhaif. Emang masalah buat lo. Hadis dhaif tetap boleh dipakai. Utlubil ilma walau bisin. Tutul ilmu walau ke negeri Cina. Hadis dhaif. Dulu disuruh kita nuntut ilmu walau ke negeri Cina. Sekarang nggak usah lagi karena Cinanya udah datang ke sini. Utlubil ilma walau bisin. Jadi tentang masalah hadis-hadis dhaif. Allahumma barik lana. Itu juga hadis dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadis dhaif. Hadis sahih tentang makan, bismillah. Ya gulam, sammillah. Wahai anak, sebut nama Allah. Itulah hadis yang paling sahih tentang makan. Bismillah. Makanya kalau ada teman bapak ibu nanti waktu makan, bismillah. 2 kemungkinan. Pertama dia mau mengamalkan hadis sahih. Yang kedua dia udah lapar betul. Jadi tentang masalah khilafiyah ini saya mau jelaskan, jangan kita kelahi hanya masalah bismillah Allahumma barik lana. Jangan kelahi hanya karena masalah Allahumma lakasumtu dhahabaz dhama'u. Ini Donald Bebek sudah menyerang. Kita masih lagi disibukkan dengan khilafiyah ini apa? Supaya kita nggak ngerti apa yang terjadi dengan dunia tidak sedang aman-aman saja, bro. Masalah khilafiyah ini nggak pernah selesai. Dulu kelahi orang masalah tarawih 8 dengan 20, antara 11 dengan 23 kelahi. Alhamdulillah sekarang udah nggak kelahi lagi Pak Ustadz. Kenapa? Karena sama-sama nggak tarawih. Udah nongkrong di kafe semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bulan ini diisi dengan hampir tidak ada waktu itu yang kosong. Dari mulai bangunnya, sahurnya, sholatnya, zikirnya, doanya, itikafnya, dan sampai petangnya. Mudah-mudahan puasa kita nanti sampai petang selamat insya Allah. Berapa banyak yang sahur tapi ternyata bukanya di alam barzah. Berapa banyak? Coba hitung berapa banyak orang yang sahur ternyata bukanya nggak bersama kita. Begitu cepat hidup ini. Kita banyak selalu memikirkan mati, tapi yang ada di kepala kita yang mati itu orang. Ustadz pun juga kalau ceramah gitu, marilah kita ingat mati. Yang mati itu orang. Nggak pernah dia berpikir dia yang mati.
Selalu kita berpikir begitu. Ini saya sedang bercerita tentang pikiran saya. Saya kalau sedang ceramah, Bapak Ibu sekalian, marilah kita ingat mati. Maksudnya orang lain yang mati. Kita tidak pernah berpikir aku yang mati. Makanya ulama-ulama dulu sengaja menggali tanah, lalu membacakan Quran beribu kali khatam di tempat itu. Dan saya mencoba untuk mati itu bukan orang lain, tapi aku yang mati. Maka saya kasih tahu istri saya, adik saya, aku nanti kalau mati kuburku di sini. Ini mihrab masjid, di depan itu dipasang pakai paving block supaya nanti kalau saya mati enggak di semennya enggak dihancurin, mubazir. Nah, gali kubur saya di situ, saya bilang. Kalau musim hujan, kalian siapkanlah sedot mesinnya, jangan sampai aku masuk ke air itu dalam. Kain kafan siapkan. Saya letakkan itu di lemari di atas, itu ada kain kafan, kain ihram 2, nanti pasang 3, nanti pasangkan ke aku kalau mati. Surat-surat wasiatnya ada di situ. Nanti kalau aku mati yang memandikan jenazahku si anu, nanti yang menerima aku di liang lahat, yang megang kepalaku, yang megang pinggangku, yang megang kakiku. Jadi bercoba pikir mati. Oh banyak orang takut cerita mati, jangan cerita mati Pak Ustaz, nanti mati. Saya cerita mati nggak mati-mati sampai sekarang. Keberanian tidak membuat orang cepat mati dan ketakutan enggak membuat orang lambat mati. Yang namanya mati itu sudah ditetapkan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tapi jangan gara-gara ini lalu pulang dari sini enggak pakai helm langsung aja. Ditanya sama Pak polisi, "Bapak kok enggak pakai helm?" "Kalau enggak mati kata Allah, Pak." Kata Pak polisi, "Emang ente aja yang ngaji, aku hadir juga subuh tadi," katanya. Memang enggak mati, tapi kena tilang. Maka ini dilaksanakan sampai akhirnya nanti sore tenggelam matahari, nampak syafaq ahmar merah, jangan tunggu terbit bintang. Kenapa? Karena mereka berpuasa juga, tapi berbukanya ketika sudah muncul bintang gelap. Maka membedakan puasa kita dengan puasa mereka, kata Nabi, adalah ketika sudah syafaq ahmar, yang nampak rona merah di barat itu, itu langsunglah kita buka. Allahumma laka sumtu zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru. Allahumma barik lana bismillah anis shaim hatta yuftir. Di antara doa yang makbul adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka 5 menit, 10 menit, 15 menit menjelang berbuka, duduk dengan anak-anak. Berdoa. Sekarang saya lihat kalau sudah mau berbuka, macet jalanan. Karena semua orang keluar ke sana, kemari, tawaf kudum, tawaf wada, tawaf ifadah. Suami pun keluar, pas ditanya sama istrinya mau kemana, jangan kau tanya kemana aku pergi. Beli itu, beli ini, beli itu, beli ini, 10 bungkus di kiri, 10 di kanan. Begitu azan berkumandang, masuk 2 butir kurma, masuk seteguk air. Besok diulang lagi. Memang betul-betul amnesia. Inilah manusia. Ustadz Somad ngomong aja begitu. Jangan-jangan Ustadz waktu buka puasa saya bisa lebih parah lagi dari itu. Tapi kami yakin, kami lihat badan Ustadz ini kurus, ini Ustadz kayaknya nggak banyak makan. Saya kurus ini bukan karena nggak makan, memang udah takdir begini. Mau kurus mau gemuk, mudah-mudahan yang penting kita sehat walafiat semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Somad sampai jam 6.10, sudah jam 6.11. Di mana-mana saya tausiah inilah yang paling panjang. Sampai terbit matahari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini diridhoi Allah, ikhlas karena Allah, dan ini bekal kita mengulang kaji untuk bekal menghadap Allah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, sebagaimana kita dipertemukan di dunia, dipertemukan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi dunya, sebagaimana engkau kumpulkan kami di dunia, fi hadzal syahril mubarak, di bulan yang penuh dengan keberkahan. Fajma'na ma'al habibil mustafa, kumpulkan kami nanti di surga. Ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang yang mati syahid, wassalihin, bersama orang yang soleh.
Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, ya Allah tolong kami, ala zikrika, supaya selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang solih dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami, keturunan kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Rabbana taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa qiyamana, qiyamul lail kami, wa sujudana, sujud kami, wa takhasyu'ana, khusyuk kami, wa siyamana, puasa kami, wa qira'atana, bacaan Al-Quran kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan-kekurangan kami, waqtim bisalihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di mahsyar bersama orang-orang yang soleh dan beriman kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Kita salat sunat Isyraq 2 rakaat. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.